Om Swastiastu, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen proyek dan penjadwalan operasi. Sebelum melanjutkan presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Debi Cintia Aryani, NIM 19011086. Selamat sore, perkenalkan nama saya Niputurian Paramita Anggreni, NIM 190111091. Perkenalkan, nama saya Kadek Desi Selviani, NIM 190111095. Perkenalkan, nama saya Nilo Omi Widiantari, NIM 190111113. Baik, pertama kami akan membahas materi mengenai manajemen proyek, yang terdiri dari pengertian manajemen proyek, tujuan manajemen proyek, sasaran manajemen proyek, ruang lingkup dan contoh manajemen proyek. Yang pertama, pengertian manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentan waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Kemudian tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, di antaranya pertama, menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu, ditentukan liminasa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Yang kedua, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin. Tetapi, masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, atau efektif dan efisien. Ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek
sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Yang keempat ada melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Kemudian ada manajemen proyek. Sasaran manajemen proyek adalah sebagai berikut. Menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tanggal waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir ada menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan contoh manajemen proyek. Hal-hal yang termasuk ke dalam domain ruang lingkup manajemen proyek adalah sebagai berikut. Pertama, waktu proyek dimulai. Kedua, perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh manajemen proyek. Sebenarnya ada banyak sekali contohnya, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan bangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Yang kedua ada proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Dan yang ketiga ada manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Untuk materi yang kedua adalah mengenai penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi terdiri dari beberapa submateri, di antaranya yang pertama, pengertian penjadwalan operasi, tujuan penjadwalan operasi, sasaran dan manfaat penjadwalan operasi, fungsi penjadwalan sistem operasi, dan metode penjadwalan operasi. Pengertian penjadwalan operasi. Penjadwalan merupakan tahapan menerjemahkan suatu perencanaan ke dalam suatu diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan menentukan kapan kegiatan-kegiatan akan dimulai, ditunda, maupun diselesaikan, sehingga pengendalian sumber-sumber daya akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang ditentukan. Dalam proyek, penjadwalan sangat penting dalam memproyeksikan keperluan tenaga kerja, material, dan juga peralatan. Menjadwalkan adalah berpikir secara mendalam melalui berbagai persoalan-persoalan, menguji jalur-jalur yang logis, serta menyusun berbagai macam tugas yang menghasilkan suatu kegiatan lengkap dan menuliskan bermacam-macam kegiatan dalam kerangka yang logis dan rangkaian waktu yang tepat. Tujuan dari penjadwalan operasi.
Tujuan dari penjadwalan operasi yang pertama adalah mengetahui hubungan antar pekerjaan. Yang kedua, mengetahui durasi tiap pekerjaan dan durasi proyek. Yang ketiga, mengetahui waktu mulai dan waktu akhir setiap pekerjaan. Yang keempat, menentukan penyediaan atau penggunaan yang meliputi dari penggunaan SDM, material, alat, dana, dan teknologi. Sasaran dan manfaat dari penjadwalan proyek. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain adil, efisiensi, waktu tanggap pada sistem interaktif. Manfaatnya yang pertama, formatnya menjadi landasan utama perencanaan, prediksi, dan acuan bagi manajemen. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengevaluasi alternatif lain. Yang ketiga, membantu mendapatkan kerangka untuk pelaporan. Yang keempat, membantu mengidentifikasi jalur terpanjang. Kemudian fungsi dari penjadwalan operasi. Fungsi dari penjadwalan operasi yang pertama adalah menentukan durasi total, di mana kita dapat menentukan durasi total dari pengerjaan proyek yang dijalankan. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan, di mana dengan penjadwalan tersebut kita dapat menentukan waktu-waktu pelaksanaan dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan pada proyek tersebut. Yang ketiga adalah menjadi dasar perhitungan cash flow proyek. Kemudian, metode penjadwalan operasi. Metode penjadwalan operasi yang pertama yaitu bar chart atau diagram balok. Diagram balok merupakan penjadwalan menggunakan suatu bagan batang atau bagan kejadian penting. Dalam setiap kasus, lama kegiatan diperlihatkan dalam bagan oleh balok atau garis. Bagan ini memperlihatkan kapan suatu kegiatan dijadwalkan, mulai dan kapan ia selesai. Diagram balok disusun dengan maksud mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, yang terdiri dari waktu mulai, waktu penyelesaian, dan pada saat pelaporan. Metode yang kedua adalah metode jaringan PERT. Metode jaringan PERT juga disebut dengan teknik tinjauan evaluasi program. Jaringan PERT merupakan metode jaringan untuk penjadwalan proyek yang pertama kali dikembangkan pada pertengahan tahun 1950-an yang digunakan untuk proyek kapal selam Polaris. Jaringan PERT adalah salah satu metode garis yang digunakan untuk memvisualisasikan jadwal proyek ke dalam rangkaian aktivitas, lengkap dengan urutan pekerjaan dan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Dalam diagram PERT, aktivitas-aktivitas dinyatakan dalam bentuk panah yang menghubungkan event-event yang dinyatakan ke dalam bentuk lingkaran. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam jaringan PERT. Yang pertama adalah event atau kejadian. Titik pangkal dan titik akhir dari suatu aktivitas yang dinyatakan dalam bentuk lingkaran. Sebuah event tidak memerlukan waktu dan sumber daya, karena event bukanlah sebuah aktivitas. Yang kedua adalah aktivitas nyata. Pelaksanaan kegiatan yang nyata dari suatu pekerjaan. Aktivitas ini membutuhkan durasi dan sumber daya untuk pelaksanaannya. Sebuah aktivitas nyata digambarkan dalam bentuk anak panah, disertai durasi pekerjaannya. Yang ketiga, metode lintasan kritis atau CPM. CPM merupakan suatu cara untuk menyusun jadwal pengoperasian dan penghentian mesin di pabrik.
karena kegiatan pabrik ini sering berulang waktunya cukup diketahui dengan baik. Namun, waktu untuk tiap kegiatan dapat dipadatkan dengan mengeluarkan lebih banyak uang. Dengan demikian, CPM menggunakan keseimbangan waktu, biaya bukan waktu, dan probabilitas seperti yang digunakan dalam metode PERT. Metode CPM dalam penjadwalan proyek menggunakan fungsi waktu dan biaya. Kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu secara proporsional. Lebih sedikit waktu jika lebih banyak uang yang dikeluarkan. Untuk mengungkapkan hubungan waktu dan biaya linear yang diasumsikan ini, ada 4 angka yang dipasang untuk tiap kegiatan, yaitu waktu normal, biaya normal, waktu pintas, dan biaya pintas. Untuk suatu waktu penyelesaian proyek yang diketahui lebih sedikit dari waktu normal, ada sejumlah besar kemungkinan jaringan, masing-masing pada biaya total yang berbeda. Hal ini terjadi karena berbagai waktu kegiatan yang berbeda dapat diturunkan untuk memenuhi waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan. Semua kemungkinan ini dapat dievaluasi melalui persoalan pemrograman linear. Persoalan pemrograman linear digunakan untuk mencari jawaban yang menunjukkan biaya total proyek minimum untuk suatu waktu penyelesaian proyek yang diketahui. Dan yang keempat adalah metode Precedence Diagram Method atau PDM. PDM merupakan metode jaringan kerja yang termasuk dalam klasifikasi AON atau Activity on Node. Dalam metode kegiatan ini dituliskan dalam node yang umumnya berbentuk segi 4, sedangkan anak panahnya sebagai penunjuk hubungan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. PDM pada dasarnya menitikberatkan pada persoalan keseimbangan antara biaya dan waktu penyelesaian proyek. PDM menekankan pada hubungan antara pemakaian sejumlah tenaga kerja atau sumber-sumber daya untuk mempersingkat waktu pelaksanaan suatu proyek dan kenaikan biaya sebagai akibat penambahan sumber-sumber daya tersebut. Dalam PDM, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai tahapan dari proyek konstruksi dianggap diketahui dengan pasti. Selain itu juga, hubungan antara jumlah sumber-sumber daya yang dipergunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek juga dianggap diketahui. Dari pemaparan materi di atas, dapat kami tarik kesimpulan bahwa agar suatu proyek bisa berjalan dengan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal, diperlukan manajemen proyek yang baik. Pada proses ini, banyak hal yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah seperti anggaran, tenggat waktu, dan lingkup proyek yang harus direncanakan dengan matang. Pada setiap proyek terdapat risiko. Terlebih lagi pada proyek-proyek besar, banyaknya keputusan yang harus diambil membuat banyaknya kemungkinan hambatan dan juga risiko yang akan muncul. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, kita dapat mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, agar apa yang kita harapkan sesuai dengan jalannya proyek tersebut. Sasaran atau tujuan utama dari penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil. Yang kedua, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Yang ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan. Yang keempat, agar pemakaian sumber daya seimbang.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kesalahan pemaparan materi dari yang kami telah sajikan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Selamat sore, Om, Santi, 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 Om.